dewasa begitu. Untuk anak kecil sinetron kurang porsinya gitu ya. atau apalah yang emang negatif gitu istilahnya jadinya ke merekanya gitu. Pernah nggak sih Sarah Jane ada kasus di mana mungkin anak-anak di sekitar Sarah Jane gitu ya yang ya sekarang kan medianya kan semuanya untuk dewasa gitu, yang bikin Sarah Jane aduh Miris. kayak miris Yang paling gitu. miris adalah kalau denger mereka tuh lebih nyanyi lagu-lagu Melayu, lagu-lagu cinta-cintaan yang sebenarnya Dek apa sih artinya misalnya kata playboy gitu. Let's say. Apa sih artinya? Nggak tahu Kak, tapi enak aja gitu. Terus jadinya loh ya sedih gitu karena mereka harusnya nyanyi lagu Oh Ibu dan Ayah atau lagu yang lebih sesuai usia mereka. Oke. Nah sekarang kalau misalnya dari karakter sudah dijelaskan kan. Nah sekarang ya, yang saya ingin tahu sekarang kalau misalnya Popzell nanti apa ya ingin menyanyikan lagu untuk anak-anak, sebenarnya apakah lagu-lagu ini juga ada lagu-lagu yang Popzell sendiri punya, apa lagu-lagu dari karya-karya orang-orang yang berjasa dulu seperti Ibu Sud contohnya? Ya sejauh ini sih kita memang masih memperkenalkan lagu-lagu lama karena project album kita juga insya Allah banget tribute to Ibu Sud. Oke, Jadi apa tribute aja Ibu Sud ya. lagu-lagunya? Lagu-lagu Ibu Sud ada banyak Lagu ya. gembira. Lagu gembira. Kapal api. Ya. Terus Beca. terus tanah air. Pergi sekolah. Pergi sekolah. Sama satu lagu yang orang bahkan judulnya suka salah. Apa tuh? Nenek moyangku seorang pelaut. Tahu nggak judulnya apa? Tahu nggak judulnya apa? Nenek moyangku. Salah. Pelaut. Karena itu judulnya adalah Mari beramai-ramai ke laut. Mari beramai-ramai ke laut. Wow tuh, Oke, jadi kita aja nggak nggak tahu tahu. generasi kita. Soal generasi masih tahun 90-an ya gitu. Iya, kita aja nggak tahu gimana. Tapi awalnya tapi background kalian apa sih? Apakah memang ada dari beberapa dari kalian yang sudah memang involved dengan anak-anak sejak lama misalnya? Bisa diceritakan nggak? Mungkin dari Ian dulu. Kalau aku memang daber untuk film-film kartun, Oke. film-film kartun anak-anak. Jadi kalau ya itulah backgroundnya paling mengenal anak-anak lewat kartun kayak Oke. Sesame Street, Oke, jalan sesama ya. Jalan Sesama. Oke, kalau Sarah sendiri? Kalau aku sebenarnya belum pernah ada pengalaman involve sama anak-anak sih, makanya kenapa sejak workshop Popzell ini, di mana kita harus ngeluarin apa ya potensi kita untuk engage sama anak-anak, untuk ketemu anak-anak lebih sering gitu, untuk dikasih bekal storytelling, bekal vokal workshop gitu, dan gimana caranya nyanyi sama anak-anak, main sama anak-anak. Itu berarti banget buat aku sih sebulan workshop itu pas dari audisi. Itu ditempa di situ ya. Ditempa di Engage-nya situ. bagaimana caranya? Betul. Oke, Sebelumnya sih kuliah aja. kuliah aja ya. Kalau Andra? Lebih ke tetangga. Anak-anak tetangga suka main ke rumah terus main bareng gitu. Jadi seneng sama anak-anak kecil tuh seneng banget. Oke. Natali? Aku kebetulan punya ponakan. Ponakan gue emang dari kecil udah sama aku. Terus kalau misalnya tahu deh gerak-geraknya dia gitu lucu-lucu. Jadi emang udah deketnya sama ponakan-ponakan aja. Soalnya kadang-kadang kan ya kayak kita semua ini kan suka mengalami kesulitan untuk berbicara bahasa yang pas buat anak-anak ya. Tidak hanya menyanyi, ngomongnya susah kadang-kadang untuk anak-anak harus yang lebih imut lah cara ngomongnya atau bahasanya seperti apa. Nah sempet gak sih susah kayak begitu awalnya? Susah banget Susah sebenarnya. ya? Susah banget. Karena kan audiens kita beberapa kita ada yang udah nyanyi dari dulu. Audiensnya kan beda, audiensnya Iya. remaja, dewasa Betul. gitu. Jadi ketika kita dikasih penonton anak-anak kita yang aduh ini gimana? Mereka lari-larian kemana? Ya dan anak-anak tuh nerimanya juga yang sepolos mungkin gitu. Jadi kalau Mereka nggak suka ya nggak suka. udah nggak suka. Ditinggal aja. Sangat gitu. jujur banget kan? Jadi gimana bikin mereka itu suka? Apa yang membuat Popzell itu begitu you will like us lah pokoknya. Mungkin dari anak-anak. baju dulu. Baju kan udah baju. anak-anak seneng lihat warna-warni gitu. Apa nih kakak-kakak? Begitu kita nyanyi juga kita Diajak. menggait Mengikut mama sertakan papahnya mereka. juga. Oke. Ya, Mama atas papahnya kan kenal lagunya jadi dengerin nih ini lagu mama waktu kecil gitu. Terus sama kita selalu bagiin hadiah ya. Di panggung itu kita selalu bawa kayak pin atau kaos atau Pulpen gitu. Kau saya perhatikan tadi pas lagi latihan, ini juga tariannya juga ya. Iya dari koreografi Semangat juga. sih, iya. Iya, ini siapa aja sih maksudnya siapa aja yang bergerak di belakang Popzell ini? Misalnya Gila, tariannya banyak sekali ya. gimana? Banyak Sekali tapi pelopornya adalah Kak Willy Priyoko dan juga Oke. Kak Reni Oke. Siregar. Ada di sana lagi menonton Ada di juga sana. ya. Terus ada Dibantu sama Kamoza juga. Moza Pramita. Oh iya tadi dia men-tweet juga tadi. Terus ada vokal ranger kita Kak Arif Kak Arif Dharma. Dharma. Oke.
terus ada Kak Lea juga koreo. Betul, music arranger kita Kak Leonardo Ringo untuk Hai Beca. Oke. Masih banyak lagi deh semuanya tuh membantu kita. Ini kan sudah punya tujuan yang jelas sebenarnya ya, Popzell hadir di dunia musik Indonesia khusus buat anak-anak Indonesia. Pada saat kalian mengikuti workshop berempat ini, apa sih pesan yang diberikan oleh para yang pemangku ide-ide ini ya, yang membantu kalian bahwa kalian harus seperti ini muncul di depan anak-anak? Pesan-pesan apa sih misalnya sebagai grup musik nantinya, apa yang harus dicontohkan pada anak-anak atau lagu-lagu apa yang harus dipilih? Kayak gimana tuh? Ya itu harus bisa jadi contoh buat anak-anak yang baik. Contoh yang baik. Terus musiknya kan juga beda ya. Musiknya harus berani malu sih sebenarnya. Ya, harus berani pakaian malu. seperti ini juga malu kan kalau di umum gitu orang-orang liatin. Oh, kayaknya di umum juga seperti ini tadi? Enggak maksudnya. Kalau mau show di mana kita dari toilet tiba-tiba. Dan kita udah janjian kemanapun harus berempat, jadi malunya bareng. Harus seru sih, dijalanin seru banget. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita juga mau dengar mereka akan menyanyikan lagu Hai Beca ya. Iya, secara live. Dan kira-kira bagi anak-anak Anda pemirsa, skill apa saja sih yang kira-kira mereka bisa pelajari gitu jika mereka mendengarkan lagu anak-anak, apalagi mendengarkan lagu-lagu Popzell. Tetaplah di Itu.